Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi ya? Saya. Silakan dulu Pak. Saya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Maaf ya mengganggu sebagai kesempatan kita kemarin. Saya minta waktunya Bapak untuk wawancara tentang para observasi. Oh saya. Ya, kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak di kelas Saya. 3 ya? Saya. Ya, di kelas 3 SDN Negeri Pengayar, Kecamatan Milir, Kabupaten Sumbawa. Ya. Terima kasih waktunya Bapak ya. Ya, sebelum saya masuk ke kelas Bapak, kita lakukan supervisi akademik bersama Bapak. Nah, saya ingin wawancara Bapak dulu. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak angkat nanti? Oh terima kasih Pak. Tujuan pembelajaran yang akan saya coba angkat nanti itu saya ambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian tujuannya melalui pengamatan gambar siswa dapat menulis dua perubahan energi dengan benar. Nah kemudian tujuan yang kedua, dengan membaca teks siswa dapat menulis dua perubahan energi dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan menjelaskan penjelasan guru siswa dapat menulis dua perubahan energi dengan benar. Terima kasih. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran Pak. Saya. Dengan materi perubahan energi. Saya perubahan. Tapi pada akhirnya tujuannya perubahan energi. Tapi perlakuannya ada 3. Ya. Oh iya Pak ya. Karena Ya. Apa area pengembangan yang hendak dicapai Pak? ya area yang hendak dicapai di sini itu kompetensi untuk menggali informasi ya tentang sumber bentuk energi yang akan disajikan itu dari lisan, tulis, visual atau eksplorasi lingkungan itu melalui dengan cara ada 3. Yang pertama menyediakan berbagai bahan ajar. Kemudian yang kedua berbagai aktivitas belajar yang akan dilakukan siswa. Dan yang ketiga berbagai alternatif tugas atau produk yang akan dikerjakan dan dihasilkan oleh peserta didik saya. Oh ya, luar biasa Pak ya, area ingin dikembangkan. Berarti kalau begitu apa strategi yang Bapak persiapkan? Oh kalau untuk strategi saya akan coba itu strategi di situ ada inquiry, yang kedua diferensiasi konten, kemudian yang ketiga diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk. Berarti ini pembelajaran Diferensiasi. Berarti Bapak mengambil bahan ajar yang berbagai bahan ajar. Saya. Nah, terus kemudian berbagai aktivitas, kemudian berbagai produk yang dihasilkan oleh siswa. Berarti ini untuk memenuhi Ya kebutuhan belajar siswa. Oh saya terima kasih Pak ya. Coba jelaskan Pak. Mungkin ada penjelasan dari Bapak tentang kesiapan Bapak. Untuk kesiapan saya ini yang harus saya siapkan, yang akan saya siapkan itu kemudian bahan ajar, itu alat dan RPP, diferensiasi dengan harapan pembelajaran para praktisi dasar itu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual atau eksplorasi lingkungan dapat memenuhi kebutuhan belajar tiap individu agar siswa agar tujuan pembelajaran murid saya. 15 menit nanti kita akan bertemu di dalam kelas Bapak ya. Oh saya. Saya ingin melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
informasi, ya? Kenapa tidak datang sekolah? Ya. Oh ya, nanti siapa yang dapat informasi bahwa dia tidak datang sekolah ya, mungkin dia ada halangan ya. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa juga sebelum kita mulai pelajaran, kita dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas untuk maju memimpin teman kita berdoa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya anak-anak sekalian ya, tadi kita sudah berdoa sebelum masuk pelajaran ya. Nah, kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa datang ke sekolah. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak sekalian, kita setiap hari ada kegiatan ya. Sebelum kita mulai pelajaran juga kita lakukan kegiatan literasi mengaji ya. Nah, silakan naikkan Al-Qur'annya, kita baca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ya, silakan dimulai ya. Ya, anak-anak sekalian, ya, pada minggu kemarin ya kita sudah mempelajari tentang apa kemarin, tentang siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya, yaitu sumber energi ya. Nah, siapa yang masih ingat apa saja contoh-contoh sumber energi? Air. Apa lagi? Matahari. Ya, itu matahari itu listrik. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Ya, apa tadi? Perubahan. Ya. Sekarang ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Tentang apa tadi? Nah, sebelum kita mempelajari tentang perubahan energi, Bapak Guru sudah mempersiapkan. Ini ada beberapa gambar tentang perubahan energi. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan menulis ya dan membaca dari teks tentang sumber energi dan perubahannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nanti ada tugas kelompok atau kita akan bagi kelompok. Nah, kelompok ini masing-masing kelompok akan kalian diskusi nanti ya. Nanti berdiskusi, ada yang kelompok yang menerima gambar, ada
kelompok yang membaca teks, ya. Nah, nanti kalian akan berdiskusi, ya. Nanti pada saat proses berdiskusi masing-masing kelompok nanti saya akan lihat, ya, siapa yang kerjasamanya, ya. Nah, di dalam kelompok, ya. Ya, kira-kira siap? Kalian untuk menyegarkan badan atau semangat kita, konsentrasi kita akan melakukan speaking dulu, ya. Ya. Nah, nanti apa ini dulu? Iya. Ya, ini alat untuk kita. Nah, kalau saya lempar 1 kali, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya lempar 2 kali, Tepuk tangan 2 kali. tangan 2 kali. Ya, bisa kita mulai, ya? Ya. Siap, ya? Ya, perhatikan konsentrasinya dulu. Nah, kelompok. Nah, kalian akan berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi dengan kalian mengamati gambar, ya. Nah, ini tentang perubahan energi yang terjadi dari berdasarkan gambar. Kelompok kalian akan berdiskusi tentang sumber energi. Nah, ini ada teks yang akan kalian baca, ya. Nanti kalian akan mencatat hasil diskusi berdasarkan teks, ya. Nah, nanti setelah itu kalian akan dibimbing oleh bapak guru, ya. Ya, anak-anak, untuk kelompok kalian ini kalian akan membaca teks, ya. Kalian akan membaca teks tentang perubahan energi. Nah, setelah membaca teks, kalian akan mencatat hasil dari diskusi kalian. Nah, setelah itu kalian akan membaca ke depan atau sekarang kelompok 4 yang mengamati gambar akan mempresentasikan hasilnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menghasilkan diskusi kami berdasarkan gambar tentang energi dan perubahannya. Setrika digunakan untuk merapikan pakaian. Perubahan energi pada setrika yaitu dari energi listrik ke energi panas. Manusia makan menghasilkan energi. Perubahan energi pada kegiatan makan adalah energi kimia menjadi energi gerak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi tentang perubahan energi. Setrika digunakan untuk merapikan pakaian. Perubahan energi pada setrika yaitu dari energi listrik ke energi panas. Manusia makan menghasilkan energi. Perubahan energi pada kegiatan makan adalah energi kimia menjadi energi gerak. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi hasil diskusi tentang perubahan
Kelompok lain saya beri tepuk tangan. Anak-anak sekalian, untuk untuk menguji pemahaman kalian, Bapak Guru akan memberikan tugas. Nah, untuk kelompok auditori, nanti akan menyebutkan 4 perubahan energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kelompok visual, akan mengisi tabel, menuliskan 4 kegiatan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, waktunya saya berikan kesempatan nanti 10 menit. Ya, setelah 10 menit baru mengumpulkan hasil kelompoknya. Anak-anak, ya, dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan ini kalian cukup semangat ya. Nah, hasil kelompoknya sudah saya periksa tadi, ternyata semuanya alhamdulillah benar. Nah, sebelum kita akhiri ya, pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon izin kami ingin mengadakan pendampingan individu kelima pada salah satu calon guru penggerak yang ada di SDN Pangenyar. Nah, pada pendampingan individu kelima ini, fokus pendampingan yang akan dinilai adalah praktik, coaching, dan supervisi akademik yang telah dilakukan oleh Pak Haris untuk memenuhi aksi nyata pada modul 2.3. Adapun tahapan pada supervisi akademik ini yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pada tahapan pra-observasi sudah dilakukan sebelum kegiatan pendampingan ini, begitu juga observasi yang dilakukan di kelas. Nah, pada kegiatan pendampingan individu kelima, saya ingin melihat bagaimana Pak Abdul Haris melakukan coaching dengan rekan sejawat terkait dengan supervisi akademik yang telah dilakukan. Dalam praktik ini, yang akan saya lihat adalah bagaimana Pak Abdul Haris mengembangkan potensi rekan sejawat terkait aksi atau observasi yang telah dilakukan di kelas. Mungkin bisa langsung dipraktikkan Pak ya? Ya, selamat pagi Pak Mulyadi. Alhamdulillah kemarin kita telah melakukan supervisi akademik, proses pembelajaran yang dilakukan Bapak di dalam kelas. Apa perasaan Bapak ketika lakukan proses pembelajarannya? Terima kasih Pak Abdul Haris. Alhamdulillah selama proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian perasaan saya sangat senang, bangga karena terpenuhinya kebutuhan belajar tiap individu atau siswa sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan harapan. Namun di dalam ketercapaian ada masalah atau kendala. Peserta didik saya yang belum bisa membaca. Berarti di dalam kelas Bapak ada siswa yang belum bisa membaca. Terus apa tujuan dan harapan Bapak terhadap siswa Bapak yang belum bisa membaca itu? Ya, terima kasih Pak. Tujuan dan harapan saya agar anak didik saya atau peserta didik saya yang masih belum bisa membaca agar bisa membaca bersama dengan temannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya. Dia bisa membaca seperti teman-teman yang lainnya.
Apa yang pernah Bapak lakukan untuk mengidentifikasi persoalan mengapa siswa tersebut tidak bisa membaca, sementara mereka kan sudah di kelas 3 sekarang? Nah, apa itu yang menjadi kendala namanya? Jadi kalau karena siswa yang belum bisa membaca ini, semua proses pembelajaran sudah saya lakukan. Saya coba pembelajaran berdiferensiasi juga masih mungkin di materi berikut selanjutnya juga akan terjadi seperti itu, Pak. Apa solusi yang pernah Bapak kerjakan untuk mengatasi persoalan siswa Bapak yang belum bisa membaca itu? Itu sudah saya terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sesuai dengan kebutuhan belajarnya sudah saya terapkan di proses pembelajaran, Pak. Iya, itu Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Apakah ada strategi Bapak selama ini untuk membatasi agar mereka itu bisa membaca? Pernah saya dengar, saya ikut pelatihan IKM di Gugus, itu ada saya dengar pembelajaran berdiferensiasi level kemampuan. Itu pernah saya dengar saya ikut pelatihan di IKM, Pak, pelatihan IKM. Di program apa itu, Pak? Apakah bisa mengatasi siswa agar bisa cepat membaca? Karena saya dengar itu ada pembelajaran pembelajaran berbasis level kemampuan itu ada pemula, kemudian huruf dan kata, paragraf dan cerita. Berarti program literasi pembelajaran berbasis level kemampuan itu yang Bapak Ibu terapkan sebagai solusinya. Ya, saya insya Allah akan saya terapkan, Pak. Apa rencana Bapak ke depannya untuk mengimplementasikan program tersebut kepada siswa Bapak? Kalau saya insya Allah nanti saya coba akan koordinasi dengan Bapak Ketua Gugus untuk saya coba belajar, untuk saya terapkan itu pembelajaran berbasis level kemampuan, Pak. Apakah Bapak yakin program itu akan menyelesaikan permasalahan siswa Bapak yang tidak bisa membaca? Insya Allah saya yakin, Pak. Insya Allah saya yakin. Kalau begitu Pak ya, kapan Bapak terapkan nanti? Saya insya Allah secepatnya mungkin hari Kamis mungkin saya coba akan konsultasi, dan saya akan insya Allah hari Senin saya akan coba terapkan di kelas saya. Ya, terima kasih Pak ya. Saya tunggu Pak ya. Nanti kalau Bapak sudah realisasikan hasilnya tolong diinformasikan Pak ya, agar bisa menjadi iktibar atau contoh bagi kami dan teman-teman di sini. Mungkin ada permasalahan juga yang sama dan kita selesai dengan masalah atau solusi yang sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kerja sama Pak. Selamat Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.